Saat berkunjung ke Malioboro, di seberang lokasi pasar sore Malioboro atau di depan gereja Margomulyo, Anda akan melihat sebuah tugu jam yang berdiri di pertigaan jalan. Ternyata ada sejarah yang cukup miris di balik berdirinya tugu jam ini. Yuk kita simak. Satu Hari Satu Sejarah dan Edukasi episode 52. We House, manajemen langsung 100 lebih pilihan homestay di Jogja. Di ruas jalan Margomulyo di kawasan Malioboro terdapat sebuah tugu jam yang oleh masyarakat sekitar disebut sebagai Tugu Ngejaman. Meskipun berada di wilayah Malioboro, tugu ini bukan didirikan oleh Keraton Yogyakarta. Tugu jam ini didirikan oleh masyarakat Belanda pada tahun 1916. Mereka menyebutnya sebagai Stadsklok atau jam kota. Mirisnya, tugu ini didirikan oleh masyarakat Belanda untuk memperingati 100 tahun kembalinya Pulau Jawa ke pangkuan kolonial Belanda setelah sebelumnya sempat dikuasai oleh Inggris pada tahun 1811 hingga 1816. Peristiwa ini berawal dari jatuhnya Belanda oleh penyerangan Prancis di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte pada tahun 1794 hingga 1795. Setelah jatuhnya Belanda, maka The Heren 17 yang mengatur operasi VOC di Hindia Belanda dibubarkan oleh Prancis. Prancis kemudian mengirimkan Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda. Melihat hal ini, Pangeran Belanda yaitu Willem kelima kemudian meminta bantuan kepada Inggris dan menyerahkan Hindia Belanda kepada Inggris. Inggris kemudian menyetujui hal ini dan segera mengirimkan Thomas Stamford Raffles untuk merebut Batavia dari tangan Prancis pada Agustus 1811. Kekalahan Prancis kemudian mengantarkan Raffles menjadi gubernur jenderal di Batavia dari tahun 1811 hingga 1816. Singkat cerita, pasca kekalahan Napoleon Bonaparte pada tahun 1815, kerajaan-kerajaan di Eropa kemudian mengadakan kongres di Wina untuk menata kembali peta kekuasaan negara-negara di Eropa. Salah satu keputusan Kongres Wina yaitu menguatkan mandat Inggris untuk mengembalikan koloni Jawa ke pangkuan Belanda. Serah terima kemudian terjadi pada Agustus 1816. Maka sejak saat itu, secara resmi Jawa kembali ke pangkuan Belanda. Nah, 100 tahun setelah itu, pada tahun 1916, pemerintah kolonial Belanda kemudian mengadakan perayaan besar-besaran untuk mengenang kembalinya Jawa ke pangkuan Belanda. 3 tahun sebelum itu, Suwardi Suryaningrat atau yang biasa dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara mengecam keras rencana itu. Beliau menulis di sebuah surat kabar yang intinya menyebutkan bahwa perayaan semacam ini sangatlah tidak pantas. Hal ini dikarenakan perayaan ini sama saja dengan merayakan 100 tahun mereka menjajah bangsa lain, dan semakin miris perayaan itu dilakukan di negara yang tengah mereka jajah. Akibat kecaman ini, Ki Hajar Dewantara kemudian ditangkap dan dibuang pemerintah kolonial ke Belanda pada tanggal 18 Agustus 1913. Nah, pada perayaan inilah kemudian warga Belanda di Yogyakarta mendirikan Tugu Ngejaman di Jalan Malioboro ini. Selain sebagai penanda waktu, lokasi tugu yang tidak jauh dari Keraton Yogyakarta ini juga seolah menyiratkan pesan hegemoni kekuasaan Belanda di Yogyakarta. Pada masa lalu, jam ini mengeluarkan suara di waktu atau jam tertentu. Suara jam di Tugu Ngejaman dapat memecah keriuhan warga yang sedang berinteraksi di Pasar Beringharjo. Selain itu, suara jam menandakan pergantian waktu ini juga dapat didengar oleh para serdadu kolonial di Benteng Vredeburg. Kini kita dapat melihat jam ini berdiri tegak di Jalan Malioboro sembari mengingat kekejaman Belanda di masa lalu bukanlah sebuah hal yang bisa kita lupakan begitu saja.